Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, NIM 4112001014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi SPT 1770 yang ada pada Excel. Nah, langsung saja kita mulai mengerjakannya. Nah, sebentar. Oke, SPT tahunan orang pribadi tugas keempat. Toko buku Cahaya Dunia didirikan oleh Ahmad Yani pada tahun 2010. Ahmad bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kota Batam. Informasi yang berkaitan kewajiban perpajakan Ahmad diuraikan sebagai berikut. Nah, sebelum mengisi SPT ini, kita harus mengisinya dari belakang, dari lembar paling belakang dulu, yaitu lembar 1770 yang keempat. Nah, langsung. Sebelum mengisinya, diharapkan untuk mengisi nama wajib pajak dan NPWP yang tersedia, dan juga tahun pajaknya. Nah, di soal diketahui, nah sebelumnya itu kita mengisi bagian A. Bagian A ini adalah harta pada akhir tahun. Nah, di soal itu diketahui pada poin yang kelima, lain-lain. Nah, di sini ada yang kelima, poin C. Harta amat dan toko buku dan alat tulis terdiri atas yang pertama, kendaraan roda 4 Kijang yang dibeli pada tahun 2017 seharga 125 juta. Nah, di sini kita bikin yang pertama adalah mobil sebesar 125 juta, tahun perolehannya 2017. Selanjutnya, yang kedua, tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal senilai 200 juta dibeli pada tahun 2008. Nih. Nah, tanah dan bangunan 2008 tahun perolehannya 200 juta. Selanjutnya, itu ada yang diketahui sebidang tanah senilai 225 juta dibeli pada tahun 2018. Di sini kita bikin nama hartanya tanah, tahunnya 2018, dan harga perolehannya 225 juta. Selanjutnya, informasi selanjutnya yaitu deposito di bank BDN sebesar 200 juta ditempatkan pada 2019. Nah, di sini kita bikin nama hartanya deposito. Tahun perolehannya 2019 dan harga perolehannya 200 juta. Setelah kita mengisi itu, kita jumlahkan dahulu jumlah bagian A yang dari mobil hingga deposito tadi. Setelah itu, kita mengisi bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, di soal diketahui, kewajiban atau utang Ahmad dan toko buku dan alat tulis terdiri atas, yang pertama, toko Ahmad ini berhutang kepada pemasok PT Souvenir Hebat sebesar 155 juta. 155 juta. Kita tulis di sini jumlahnya 155 juta, nama pemberi peminjamnya itu ada PT Souvenir. Selanjutnya, yang kedua, utang kepada pemasok PT Penakita sebesar 215 juta. Nah, di sini kita bikin nama pemberi peminjamnya itu PT Penakita dan jumlahnya 215 juta. Selanjutnya itu di soal utang kepada Koperasi Aman Jaya, Dinas Pendidikan Kepulauan Riau sebesar 30 juta. Nah, di sini kita bikin Koperasi Aman Jaya, alamatnya di Kepulauan Riau dan jumlahnya itu 30 juta. Setelah kita mengisi itu, jangan lupa kita menjumlahkan juga di bagian bawah ini, bagian B. Selanjutnya adalah daftar susunan anggota keluarga. Nah, di dalam soal dikasih tahu bahwasanya Ahmad belum menikah tanpa tanggungan. Jadi kita bikin di sininya nama anggota keluarganya Ahmad Yani, karena niknya tidak diketahui, jadi saya membuatnya XXX saja. Hubungan keluarganya belum kawin. Nah, setelah kita mengisi yang bagian keempat, selanjutnya kita mengisi bagian ketiga. Bagian ketiga ini yaitu untuk penghasilan yang dikenakan pajak final, adan, dan bersifat final. Sebelum mengisi, jangan lupa untuk mengisi nama wajib pajak di atasnya dan NPWP yang telah diketahui, tahun pajak terutama. Nah, untuk yang A, penghasilan yang dikenakan
pajak final atau bersifat final itu yang pertama, di sini saya menaruh bunga deposito. Di sini diketahui menerima bunga deposito di Bank BDN sebesar 12 juta. Nah, di sini saya menaruh 12 juta, pengenaan pajak penghasilan bruto 12 juta, dan PPh terutangnya 2.400.000 didapatkan karena deposito ini termasuk pasal 4 ayat 2 dan dikenakan PPh dikenakan tarif sebesar 20%, jadinya di sini kita dapatkan 12 juta dikali 20%, mendapat 2.400.000. Nah, selanjutnya di informasinya itu ada menerima honorium yang bersumber dari dana APBN sebesar 10 juta. Nah, di sini kita catat honoriumnya sebesar 10 juta. Selanjutnya itu, karena ini termasuk bersifat final yang kena tarif pajak 15%, langsung saja kita kalikan 10 juta dikali 15%, dan mendapatkan hasil 1.500.000. Nah, selanjutnya itu, ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Itu saya ambil dari ini, dari penghasilan usaha penjualan sebesar 4.750.000.000. 4 miliar. 4 miliar, ya. Dan di sini saya mengalihkan dengan 0,5% dikali dengan 4.750 juta mendapatkan hasil 23.750.000. Nah, di sini ini adalah penjumlahan dari yang atas tadi 2.400.000 ditambah 1.500.000 ditambah 23.750 mendapatkan hasil 27.650.000. Nah, selanjutnya itu adalah bagian B. Bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di dalam soal tidak ada yang diketahui yang masuk ke dalam sini. Jadi langsung saja kita isi ke bagian bawah. Nah, di sini juga tidak ada penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah karena dia belum menikah. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke 1770 lembar kedua. Nah, sebelum ngisi, kita harus mengisi dulu NPWP, nama wajib pajak, tahun pajaknya. Yang A, daftar pemotongan atau pemungut PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayarkan atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, PPh yang ditanggung pemerintah di sini ada diketahui di dalam soal, yaitu, nah, PPh yang telah dibayarkan melalui pemotongan pihak lain, yaitu ada PPh pasal 21 atas gaji sebesar 3.977.500. Nah, di sini kita catat 3.977.500. Jenis PPh-nya yaitu PPh 21, NPWP-nya tidak diketahui. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Langsung kita jumlahkan dari itu. Sebesar 3.977.500. Selanjutnya kita mengisi 1770 halaman yang pertama. Halaman pertama ini untuk penghasilan neto dalam negeri dalam usaha dan pekerja bebas, tapi bagi WP pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Karena di soal ini dia tidak menyelenggarakan pembukuan, jadi kita langsung saja ke halaman yang kedua. Nah, di halaman kedua, sebelum mengisi, lagi-lagi kita harus mengisi dulu nih NPWP dan nama wajib pajak orang tersebut. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerja bebas bagi WP pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Yang ini tidak ada dalam soal, kita langsung yang ke bagian C. Bagian C ini merupakan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
Di sini kita mendapatkan hasilan netonya 113.850. Dan pengurangan penghasilan bruto biayanya sebesar 54 juta. 54 juta ini adalah penjumlahan dari sini. Beban penyusutan peralatan ditambah dengan pajak bumi dan bangunan, ditambah dengan pajak kendaraan bermotor, premi asuransi, beban sewa bangunan, dan biaya administrasi dan umum lainnya yang dapat menghasilkan 54 juta. Setelah itu penghasilan brutonya ini adalah penghasilan neto dikurang dengan penghasilan bruto sebesar 54 juta yang mendapatkan hasil 59.850.000. Untuk bagian D tidak diketahui, jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya kita mengisi bagian yang 1770. Nah, di sini kita jangan lupa mengisi NPWP yang telah diketahui. Nama wajib pajaknya yaitu Ahmad Yani, jenis usaha pekerja bebas yaitu buku dan alat tulis, nomor teleponnya kita tulis juga sesuai dengan yang diketahui. Nah, untuk nomor satunya, kenapa di sini strip? Karena penghasilan neto dalam negerinya itu sudah kita masukkan tadi sebelumnya di dalam sini, di yang 1770 ketiga. Jadi di sini kita tidak masukkan lagi. Yang kedua itu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Itu kita ambil dari halaman 2 bagian C kolom 5. Bagian C kolom 5. Nah, 113.850.000. Selanjutnya yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini kita strip karena tidak ada di kolom D halaman yang kedua. Yang ini yang kolom D-nya kan kosong, jadi kita tidak perlu mengisi. Selanjutnya itu adalah penghasilan neto luar negeri. Ini kita tidak ada karena tidak diketahui. Yang kelima adalah penjumlahan dari 1, 2, 3, dan 4. Mendapatkan hasil 113.850.000. Nah, yang keenam adalah zakat atau sumbangan. Ini juga tidak diketahui dalam soal, jadi kita buat aja 0. Yang ketujuh adalah jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat. Ya, jadi kita nomor 5 ini dikurang dengan nomor 6 akan menghasilkan jumlah penghasilan neto setelah pengurangan itu. Yang ke-8 kompensasi kerugian juga tidak ada diketahui, langsung kita masuk ke yang ke-9. 9 itu adalah penjumlahan penghasilan neto setelah kompensasi. Karena tadi kompensasinya tidak ada, jadi nilainya tetap. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Karena dia belum menikah dan belum punya anak pastinya. Jadi dia menghitung untuk diri dia sendiri aja 54 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini didapatkan dari 113.850 dikurang dengan 54 juta, menghasilkan 59.850.000. Nah, untuk PPh terutang, ini termasuk tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka 11. Nah, di sini saya membuat 50 juta dikali dengan 5% yang akan menghasilkan 2.500.000 ditambah dengan yang penghasilan kena pajak dikurang dengan 50 juta dikali dengan 15% menghasilkan 3.977.500. Pengembalian atau kekurangan yang dikreditkan tidak ada. Baru selanjutnya yaitu jumlah PPh terutang adalah penjumlahan 12 dan 13. Hasilnya tetap. Selanjutnya itu yang ke-15. Yang ke-15 ini adalah PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang dibayarkan atau dipotong di luar negeri. Ini 1770 yang kedua bagian A kolom 7. Bagian A kolom 7.
Jumlah bagian A kolom 7 itu yang di sini tadi. Nah, ini penjumlahan dari yang kolom A ini. Nah, setelah itu kita mengisi PPh yang dibayar sendiri tidak ada. Ini jadi jatuhnya tuh dia sama, 0 semua. Nah, setelah mengisi itu, kita wajib juga mengisi nama lengkap dari orang tersebut, yaitu Ahmad Yani dengan NPWP 999. Selanjutnya itu adalah daftar pembayaran PP 23 2018. Di sini kita bisa lihat dari soalnya. Nah, 350 juta pada bulan Februari 400, Maret 4,5 ini kita tulis di sini. Hingga Desember 195 juta. Di sini saya langsung mengalihkan 0,5%, PPh final 0,5% dibayar jadi 1.500.000, begitu juga sampai ke bawah. Dengan hasil jumlah akhirnya, peredaran brutonya sebesar 4.750 juta dan untuk PPh final 0,5 dibayarkan sebesar 23.750.000. Sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.